Pokoknya jangan sekali-kali ngaku kalau kalian itu seorang The Little Samurai Lovers kalau nggak nonton video ini sampai habis. Kenapa? Karena kali ini aku bakal menciptakan sebuah motif yang sangat unik dari liverynya Dani Pedrosa 26 yang tentunya banyak sekali peminatnya dan banyak banget yang demen, termasuk aku juga suka dan demen dengan motif ini. Ya, apalagi kalau bukan base dari Arai RX7X yang bakal aku custom paint menjadi motif Shogun Dani Pedrosa 26. Yuk cus, daripada kita banyak bacot dan penasaran seperti apa nanti hasilnya, langsung aja kita ke proses paintingnya. Oke, pertama-tama kita lanjut, karena aku orangnya tuh sangat perhatian sama kalian, jadi aku udah siapin semua untuk cutting stikernya, udah aku readykan, jadi tinggal kita ukur dan cutting menggunakan cutting stiker. Setelah itu kita buang semua kenangan bersama dia, maksudnya stiker-stiker yang tidak diperlukan seperti bagian tepi-tepinya itu kan nggak perlu, jadi kita buang aja ya, jadi nggak usah diinget-inget lagi karena nggak perlu juga ya kita inget-inget. Mending kita pikirin orang yang mau menerima kita apa adanya, bukan karena ada apanya, bener nggak? Nah, selagi masih suci dan belum ternodai oleh warna-warna lain, kita tempelkan dulu untuk logo arahnya seperti ini. Tapi ingat, karena dia masih suci, jadi kita harus perlakukan dengan penuh perasaan dan hati-hati seperti ini. Di sini udah aku kasih tanda dan aku atur posisinya itu benar-benar center di tengah, jadi supaya rapi nanti hasilnya. Kemudian pada area samping sini, ini posisinya dia agak nungging ya, miring, jadi tinggal kita atur posisi aja, tinggal kita tempel dan kita samakan juga pada area sebelahnya. Sama kita ukur. Terus pada area belakang sini ada huruf kanji yang aku sendiri nggak tahu ya apa artinya, mungkin ada yang tahu bisa komen ya di bawah. Singkat cerita, untuk kebutuhan warna putih udah beres ya untuk penempelan cutting stikernya. Jadi sekarang kita coba pindah kamar untuk mulai menodai helm ini dengan berbagai macam warna. Nah, dikarenakan aku ini orangnya super perhatian, jadi aku perlu selimutin dia supaya nggak kedinginan dengan masking tape. Dan kita tutup bagian-bagian yang memerlukan warna putih supaya tidak ternodai warna lain dan tetap suci. Dan kurang lebih seperti ini penampakannya setelah kita tutup area-area yang tidak memerlukan warna-warna lain. Jadi kita udah sterilkan dan sekarang kita bisa lanjut untuk proses painting. Dan seperti biasa untuk proses paintingnya kita mulai dari warna yang paling cerah dulu ya, barulah kita bertahap ke warna yang lebih gelap. Nah, sekarang aku mau mulai dulu dengan warna kuning ya. Ini untuk membuat outline dari gambar banteng dan juga untuk backgroundnya. Lalu pada area dagu sini juga sama ya, kita perlu blocking dengan warna kuning nanti untuk membuat gambar anakan banteng yang lagi berantem. Setelah dirasa kering untuk satu warna kuningnya, selanjutnya kita tempelkan dulu untuk bapaknya di sini ya. Kita tempel untuk bapak bantengnya sebelah sini. Lalu nggak lupa juga di bagian bawah ada anak banteng yang lagi berantem. Ini nggak tahu ya berantemnya karena apa, mungkin karena nggak dikasih uang jajan atau kurang uang jajannya. Kemudian nggak lupa juga pada bagian sebelahnya kita kasih emaknya, kita tempelkan di sini. Mungkin bisa dikatakan ini adalah helm dengan tema The Family of the Bull atau keluarga banteng. Oke, lanjut di sini untuk menghindari kecemburuan sosial dalam sebuah hubungan keluarga. Jadi di sini kita akan bikin sama rata atau kita samakan aja untuk keempat bantengnya itu, entah bapak, emak sama anak itu kita bikin warnanya sama, yaitu warna merah. Kemudian pada area belakang sini pada tulisan kanjinya itu kita blok dengan warna merah sebagai background. Dan pada area sebelah sini samping dan kanan juga sama ya, kita blocking juga dengan warna merah. Nanti setelah kering kita tutup. Nggak terasa udah 4 menit aku ngoceh sendiri kayak orang gila, sampai-sampai diteriakin tetangga yang rusak gedang telinga. Tapi nggak apa-apa, itu semua aku lakukan demi dia untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Dan di sini kita perlu tempelkan dulu untuk tulisan Red Bull-nya yang dalam bahasa Jawa itu artinya banteng merah. Nah, setelah itu kita coba pindah lokasi dulu ya untuk melakukan proses spray yang lebih besar menggunakan spray gun, karena di sini kita perlu blocking juga menggunakan warna hitam sebagai dasaran untuk membuat outline dari gambar samurai mask. Seperti yang kalian ketahui, karena aku ini orangnya sangat perhatian banget, jadi udah aku readykan ya untuk cutting stiker mal motif samurai masknya. Jadi tinggal aku tempel aja dan aku posisikan pada tengahnya seperti ini. Jadi untuk posisi tengahnya udah aku center, udah aku ukur, jadi tinggal kita atur aja posisinya pada titik tengah dulu ya. Setelah itu kita rapikan pada bagian-bagian tepinya secara manual. Nah, kurang lebih seperti ini penampakannya ya. Setelah kita pasang semua untuk mal cutting stikernya, udah terlihat ya gambar dari topeng samurainya. Jadi nanti tinggal kita proses ke painting atau pewarnaan.
Yuk lanjut, setelah kita pasang tadi untuk cutting stickernya, udah aku tutup juga bagian-bagian tepinya supaya tidak ternodai oleh warna yang akan kita spray. Jadi sekarang langsung aja kita spray dengan warna dasar abu-abu. Nah pada detik ini kita harus benar-benar fokus ya, nggak boleh kedip, nggak boleh napas, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh tidur, apalagi mikirin dia, biar hasilnya benar-benar maksimal. Nah berhubung warna favorit aku adalah warna ungu, jadi di sini aku putuskan untuk kasih warna biru. Dan kita samakan ya biar nggak iri, yang sebelahnya juga harus sama warna biru juga. Dan tekniknya masih sama ya, harus tahan napas, nggak boleh makan, nggak boleh minum, apalagi mikirin dia biar hasilnya tuh maksimal. Seperti yang kita ketahui, cowok itu nggak banyak bercerita ya. Tahu-tahu ini udah aku tutup aja bagian-bagian tepi yang nggak perlu kita spray dengan warna-warna lain. Jadi sekarang kita fokus aja ke bagian-bagian yang mau kita spray. Nah karena warna favorit aku adalah warna ungu, jadi aku putuskan untuk menyemprot area-area ini dengan warna yang menambah kesan estetik dan mewah. Oke, setelah kita lepas kurang lebih seperti inilah penampakannya. Nah hasil rapat kemarin yang dilakukan selama 3 hari 7 malam oleh para tukang amplas, tukang dempul, tukang cat, tukang epoksi, tukang parkir, tukang gojek, tukang arit, dan para ahli warna demi mengharumkan nama RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, dan juga planet kita bumi. Kita semua sepakat untuk mewarnai area outline ini dengan warna merah putih untuk menambah kesan Indonesia banget dan mengharumkan nama bangsa kita. Dan ini adalah saat-saat yang paling mendebarkan dan paling menyenangkan bagi seorang repainter helm. Karena sensasi tarikan lakban itu bisa bikin lupa kalau punya tagihan, dikejar tadi sampai ngos-ngosan, surat mabini langsung kena omelan, berantem terus-terusan, rumah tangga berantakan, berujung perceraian, anak jadi korban, dan semua itu karena lakban. Jadi kesimpulannya buat teman-teman yang pengen jadi seorang repainter helm, jadi kalian mesti pikir 2-3 kali ya, karena resiko rumah tangga bisa berantakan gara-gara lakban. Tapi nggak perlu dipikir ya, itu hanya sebuah himbauan aja dari aku bahwa menjadi seorang repainter helm itu nggak semudah yang dibayangkan ya. Kita harus melalui proses yang cukup panjang, pembelajaran dan segala macam. Dan juga resikonya juga cukup besar ya untuk seorang repainter helm, karena resiko terbesar dari seorang repainter, entah itu repainter helm ataupun pengecatan bodi mobil ataupun motor, resiko terbesarnya adalah kesehatan. Karena setiap hari kita pasti menghirup bahan-bahan pengecatan, jadi memang resikonya itu cukup besar. Itulah salah satu sebab kenapa jasa repaint itu cukup lumayan mahal. Oke, daripada semakin jauh aku ngelantur, mending kita nikmatin aja ya videonya, dan aku kasih sedikit efek musik ya pada background videonya supaya sedikit menarik dan nggak membosankan.
Dan kurang lebih seperti ini penampakannya ya setelah kita lepasin semua cutting stiker dan juga masking tabnya. Tapi ini belum selesai 100% ya, masih banyak sekali gradasi-gradasi yang belum kita buat, cuman sengaja aku cut aja videonya untuk memperpendek durasi. Dan setelah sekian lama kita menanti, kurang lebih seperti inilah penampakan akhirnya setelah kita finishing. Nah, gimana nih setelah lihat hasil event kali ini? Keren banget bukan? Kira-kira 1-10 berapa ya nilai yang pantas untuk hasil event kali ini? Tulis di kolom komentar ya.